Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayuhas sayyidat rahimakumullah. Nashkuru ala ni'matillahi tatimmus shalihat. Wa nahnu fi halaqah al-yaum bil barakah wa sihhati wal afiyah. La tansa yajibu alaina wa syukru ala Allahi insyaallah yazidukum ni'amihi fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Wa nusalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Bib Al-Ustadzuna Karim Ikhwan Azizi wa yahdur fi hadha halaqa online. Nabda bi qiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayuhas sayyidat. Syukran. Ilal Ustaz Ikhwan Azizi Al-Karim alaihi wal yatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat, fa ya ayyuhas sadah was sayyidat, wa ya ayyuhal asatidah wal ustadat, wa ya ayyuhal ikhwah wal akhawat. Baina jama' lil rijal wa jama' bil inas, ya, antara jama' laki-laki dan jama' perempuan. Yang sering jadi MC, hati-hati. Ya. Jama' dari ustaz ada dua, asatid atau asatir, boleh dipanjangkan tahnya, gitu. Yang kedua ada haknya, asatidah. Asatidah itu adalah laki-laki. Ya. Jadi ustaz, asatid atau asatid, atau ada haknya asatidah. Ya. Asatid ini tidak ada fiilnya. Ya, beda dengan mudarris muallim. Asatidah itu bukan bahasa Arab aslinya. Makanya tidak ada fi'ilnya. Bahasa apa aslinya, Ibu? Kira-kira bahasa apa? Bahasa Iran atau bahasa Persia atau bahasa Yunani atau bahasa Turki atau bahasa Romawi? Ayo, bahasa apa? Tebak. Ustaz itu. Versi. Ustaz itu bahasa Persia. Ya. Bahasa Arab lalu diambillah jadi bahasa Arab. Sekarang jadi bahasa Arab, tapi asalnya adalah bahasa Persia. Ya, asatid itu laki-laki. Tapi kalau perempuan duduk kepada jama' muannats salim. Ustadzatun. Buka taknya tambah alif. Ustadzah. Ya, tuh. Yang kedua akhun. Akhun saudara, jamaknya ada dua. Di Quran dua-duanya ada. Satu nama saya itu ikhwan.
juga ikhwan. Wa kanu ikhwana syayatin. Ya, dalam doa ada Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, dua. Satu ya. Yang kedua di surat Hujurat. Apa bunyinya? Surat Hujurat. Innamal mu'minuna Ikhwatun fa aslihu ikhwatun. bainakum. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ikhwah, saudara-saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah innallaha apa itu? Kok lupa? Innamal mu'minuna ikhwah. Ya, jadi ikhwah. Nah, sekarang kalau saudari-saudari menjadi akhwat. Maaf Ustaz, suaranya kok berdengung gitu loh ya. Ini ada dua soalnya di sini. Ada dua nama di sini, Pak Ikhwan. Sini ada dua video ini. Ya Allah. Kok ada dua ya? Tadi maaf ya. Ini ada dua gitu. Iya. Enggak, tadi saya kirim ini ke temen. Oh. Tayyib, wasil ya. 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 Ikhwatun. Kalau putri, ukhtun akhwat. Ukhtun akhwat. Itu. Hati-hati tuh. Ukhtun jadi akhwat. Ayul ikhwah wal akhwat. Begitu biasanya. Saudara-saudara dan saudari-saudari gitu. Ayul ikhwah atau ayul ikhwan wal akhwat. Nah, terus kalau mahasiswa laki-laki itu jamaknya ada dua, tulabun wa talabatun. Ya. Tulabun wa talabah, fa'alah. Ya. Jamak dari fa'ilun itu ada 3 dalam bahasa Arab. Isim fa'il fa'ilun itu ada 3 jamaknya. Yang paling populer jamak mudzakkar salim fa'iluna, solihuna, qoriun itu ya. Yang kedua fu'alun. Nah, itu jamak juga laki-laki. Misalnya para pekaryawan ummalun. Ummalun, orang-orang kafir kuffarun. Ya. Para pebisnis tajirun. Tajir jadi Tujarun. Tujarun. Ya. Tujarun pu'alun. Nah, kemudian yang terakhir ada taknya. Fa'alatun. Coba para penulis kata batun. Kata batul wahyi, para penulis wahyu. Malaikat para pembawa arsy, gimana bahasa Arabnya? Para pembawa arsy. Al-malaikatu Hamalatul arsy. Amalatul arsy. Ya, hamalatul arsy. Orang-orang kafir. Kafaratun. Kafaratun fajarah. Kafaratul fajarah. Itu jamak. Ya, jadi kalau diteliti jamak dari fa'il itu ada 3. Fa'ilun, salihun, nazirun, alimun, sajidun, raki'un. Umum itu. Yang kedua
Fu'alun. Ini juga banyak. Tujarun, kufarun. Ya. Tullabun. Para pelajar. Ya. Tullabun. Yang terakhir tuh agak keliru kadang-kadang. Perempuan. Tolabatun. Ya. Para mahasiswa. Para pekerja. Amalatul. Amalatun. Ya. Ini jamak. Jamak mudzakkar namanya. Jamak mudzakkar salim. Sorry. Jamak taksir ya. Baik. Coba PR kemarin yang tentang sifat. Coba diingat-ingat lagi. Ingat-ingat lagi struktur sifat itu sangat banyak dalam bahasa Arab. Yang tabdil. Biasa tabdil ada 2, komparatif dan superlatif. Superlatif. Coba PR-nya, coba PR di ada lagi gini. Ada lagi dalam bahasa Arab itu sifat sebetulnya isim fa'il dari fa'il gitu, isim fa'il. Cuman dirubah menjadi mubalaghah. Apa artinya mubalaghah, Ibu? Siapa coba jawab? Siapa yang tahu mubalaghah itu apa sih? Mubalaghah itu ini di sini sifat yang sering diterjemahkan dengan kata maha. Betul. Terjemahannya umumnya maha. Tapi dalam bahasa sehari-hari mubalaghah itu artinya banyak. Ya, banyak actionnya. Banyak kekuasaannya. Banyak pemberi rizkinya. Banyak kasih sayangnya. Nah, itu mubalaghah. Maka terjemahannya betul seperti tadi maha. Ya, maha itu artinya banyak. Bahkan nggak ada saingannya gitu. Berbeda dengan tabdil. Kalau tabdil itu misalnya si Ahmad anak yang paling tua di kelas ini. Yang lainnya 18 tahun. SMA dia mah udah 20 tahun. Nah, dalam sekelas itu anak yang paling gitu. Ya. Jadi yang paling besar. Si Ahmad itu anak yang paling pandai bahasa Inggrisnya dibandingkan dengan kawan-kawan yang ada. Ya. Paling itu tabdil. Tapi kalau saya mengatakan Imam Syafi'i itu adalah seorang faqih. Nah, itu artinya Imam Syafi'i itu orang yang banyak pemahamannya terhadap syariat Islam. Maka disebut faqih. Bukan paling. Banyak. Nah, ya, banyak ilmunya. Kalau paling, ya sebetulnya sedikit dia ilmu. Cuman dibanding sama teman-temannya yang ada, dia termasuk yang paling. Beda antara mubalaghah dan tabdil. Ya. Tabdil itu ya belum tentu dia banyak ilmu, belum tentu. Cuman dibanding dengan teman-temannya yang ada dia paling gitu. Tapi kalau mubalaghah ya memang sudah jadi sifat dia banyak. Banyak kasih sayangnya, banyak pengampunannya. Ya, banyak cintanya. Nah, itu namanya wadud. Nah, dalam bahasa sorof yang disebut mubalaghah itu sebetulnya isim fa'il dari 3. Coba A5 isim fa'ilnya apa Ibu Sinta? A5? Isim fa'ilnya A5? Ada di halaman 60, Bu siapa? Enggak. Iya, A5 isim fa'ilnya apa A5? Alim. Gofaro. Gofir. Syakir. Ya, faqiha. Faqih. Ya, qadaro. Qadir. Nah, itu isim fa'il itu. Nah, ini isim fa'il seperti itu bisa dimubalaghahkan. Tadinya fahim menjadi fahim. Ya, nah, caranya ada 4 yang populer untuk memubalaghahkan. Yang pertama bentuknya fa'il.
Itu ini. Coba rohima, rohim menjadi Rohim. iya, rohim, gitu kan? Terus misalnya lagi kodaro, kodir menjadi Qadir. nah, kodir. Nah, gitu. Bukan kodir tapi kodir, banyak kekuasaannya. Iya. Kalau misalnya lagi misalnya alimun, Alim. nah, itu maknanya banyak, ya, banyak ilmunya, banyak informasinya. Khobaro menjadi Khabir, banyak khabir. Allahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha tahu, ya. Khabir, banyak khobarnya gitu. Dalam bahasa kita sehari-hari, kalau orang disebut banyak ilmu, pakar itu biasanya, ya. Pakar hukum, pakar politik, pakar ekonomi, ya, pakar, ya, fakir. Dalam bahasa kita jadi pakar, ya, ahli betul, pakar. Nah, satu alim ya. Yang kedua faul. Nah, jangan fuul, faul. Coba Syakir menjadi Syakur. iya, Syakur. Wadun menjadi wadud. Nah, gitu. Gofir menjadi Gofur, banyak pengampunannya, ya. Zolim menjadi Zalim. wa kanal insanu zaluma. Nah, manusia itu banyak zalimnya. Wa kana hadan nabiyyu wadudun syakur. Wadud syakur. Dua ya. Yang ketiga itu bukan fa'al, fa'alun. Kalau fu'al jamak tadi. Fa'alun. Fa'alun. Kalau fu'al pasti jamak, tapi kalau fa'al pasti mubalaghah. Fa'al. Coba Jabir. Jabar. Iya. Bar. Ya, Jabir jadi Jabbar. Rozik jadi Rozak. Rozak. Ghafir. Gofar. Iya, gitu. Jangan gufar. Kalau gufar jamak. Kafir. Kufar. Kufar. Lah, jangan kufar, kafar atuh. Kalau kufar jamak. Kafar. Kafaro. Oh, kira mah kufar. Sama, bedakan. Kalau fu'al itu jamak. Ya, kalau fa'al itu mubalah. Makanya cara bacanya nanti harus lihat maknanya. Para mahasiswa, tulab, jangan tolab. Kalau tolab, orang yang banyak minta nanti. Banyak apa? Ya. Oh, Minta, tolaba kan meminta. Minta, ya. Minta. Ya. Rozak, Rozak, Ghaffar, Zallam, Sattar. Coba di Quran. Ya, nanti kalau kita baca Quran, 4 ini analisa. Yang terakhir, fa'lan. Apa? Fa'lan. Fa'lanu. Ya, jangan tanwin. Fa'lanu. Coba Fa'lanu. rohim menjadi Rahman. iya, Rahman. Rahmanu. Rahmanu. Iya, Rahmanu. Romidun. Sya'ban. Ramadhanu, iya kan? Ramadhanu atau Ramadan. Sebetulnya Ramadan. asalnya Ramadan, tapi orang baca bisa juga Ramadan. Ya, sangat panas. Ramadan itu membakar. Berarti Bulan Sya'ban an ada ifardi syahrin Ramadhani. Bulan Sya'ban, ya. Sya'ban sangat marah, coba. Sangat marah. Qodban. Nah, udah 4 aja ya. Jadi itu sebetulnya adalah isim Pak. Isim fa'il. Yang maknanya mubalaghah itu maknanya adalah transitif. Beda dengan musyabbah yang artinya besar misalnya.
jauh, indah. Jangan maha indah. Ya, jamil itu ya indah saja karena itu bukan mubalaghah. Ya, karena maknanya intransit. Transitif. Kan kabir dengan rohim. Kalau kabir besar, kalau rohim maha kasih sayang. Bedakan maknanya. Kalau kabir intransitif. Intran itu tidak butuh objek, besar, jauh, baid, qorib, khafif. Nah, itu namanya musyabbah. Lihatnya bukan dari huruf, tapi harus dari makna. Ya. Makna mubalaghah itu adalah transitif. Coba maha, misalnya maha kuasa. Ya. Apa maha kuasa? Qadir. Kalau jauh bahasa Arabnya? Ba'id. Ringan? Rokhis. Murah, rokhis ya. Ya. Rokhis. Kuat, bahasanya kuat. Qawiyun. Asalnya begitu. Fa'ilun, qawiyun. Nah, ditasdidkan itu menjadi qawiyun. Ya. Afuwun. Asalnya afuwun, ghafurun menjadi afuwun karim. Allah itu maha pemaaf. Asalnya afuwun, wawunya 2. Diidghaman menjadi afuwun. Afuwun karim. Ya. Maha pengampun lagi mulia. Baik ya. Baik, nanti kita baca Quran, ada kata-kata rohim, ada rojim, ada ro'ub, ada alim, ada khobir, ada sami', ada hamid. Bedakan antara hamid dengan hamid. Kalau hamid sedikit memujinya. Ya kita itu. Abdul Hamid apa Abdul Hamid? Hamid. Ya boleh dua-duanya. Hamid. Ibu Rohimah apa Ibu Rohimah? Ibu Rahimah. Dua-duanya betul. Betul. Ibu Aminah apa Ibu Aminah? Boleh dua-duanya kalau nama. Boleh dua-duanya. Dua-duanya betul. Cuman secara sorob kalau Aminah kejujurannya sedikit. Kalau Aminah kejujurannya banyak. Makanya Rasulun Amin. Bukan Rasulun Amin. Ya, Rasulun Amin. Soduk artinya orang yang banyak Percaya. Kejujurannya. Percaya atau jujur. Banyak kejujurannya. Ya. Baik, coba di halaman 65 ya. Coba yang dimubalaghahkan. Coba 61, contoh. Pak. 61. Iya, baca coba. Isim sifat yang berpola fa'il bisa dirubah ke bentuk sifat yang maknanya banyak atau sifat mubalaghah. Sifat ini sering diterjemahkan dengan kata maha. Sifat mubalaghah ini hanya sifat yang bermakna transitif atau muta'addi. Ya. Alim, ya kan? Mengetahui. Rohim, mengasihani. Fatih, membuka. Jabir, khobir gitu. Khobir, memberi kabar. Rozik, memberi rizki. Zolim, menzalimi. Nah, sekarang dimahakan. Alimun bisa menjadi alamun. Nah, ada 2 tuh. Ada alim, ada alam. Pernah dengar gak alum? Gitu. Enggak, saya enggak pernah dengar ada alum gitu. Ya. Indonesia alumni. Ya, jadi bisa diduakan. Alim bisa alam, alamul ghuyub. Khobir. Rohim, Rohman. Nah, ada 2, Rohim atau Bismillahirrahmanirrahim. Mananya sama. Ya. Maha pengasih. Cuman para penafsir membedakan. Kalau Rohman itu kepada semua makhluk. Ya, kepada semua manusia, baik yang mukmin, yang tidak mukmin mendapat rahmat. Tetapi Rohim itu nanti
itu hanya kepada orang muslim saja di akhirat itu katanya, kata para ahli itu. Ya. Tapi dalam bahasa kita kan sehari-hari Maha Pengasih lagi penyayang, dia juga. Cuman dalam tafsir kalau Rahman umum. Kalau Rohim khusus ya, kepada orang yang beriman. Tip. Pak, nanti saya mau tanya, tapi di luar konteks boleh ya Pak, di akhir pelajaran aja. Iya, gimana? Nah, di akhir pelajaran aja, Pak, nggak apa-apa sekarang. Karena kebetulan masalah Rahman Rahim ini, Pak. Kenapa? Misalnya yang meninggal itu non-muslim. Apa boleh kita bilang almarhum, almarhumah? Itu satu. Yang kedua, kalau yang meninggal itu bukan muslim, ada pernah saya belajar itu tidak boleh kita bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ya sudah berduka cita begitu saja, Pak. Penjelasan. Ya, sebetulnya kata almarhum itu kan ucapan untuk orang meninggal ya. Siapapun, ya siapapun dalam bahasa itu kan bahasa ya. Almarhum bisa untuk muslim, bisa non muslim, siapapun yang wafat kita gelari ALM, almarhum. Itu bahasa ya. Karena bahasa Arab kan universal juga, bisa untuk orang mukmin, bisa non mukmin ya. Cuman lebih banyak kita mendengar di kalangan muslim aja. Padahal ya orang Arab semuanya ya, kalau non muslim juga katakan almarhum. Ya, nah itu. Ini bahasa ya. Sama dengan misalnya ahlan wa sahlan. Ya siapapun ya ahlan wa sahlan, memang itu bahasa kok. Ya, bahasa. Yang kedua tadi pertanyaannya apa tadi? Bolehkah kita berdoakan gitu ya? Sama juga. Innalillah itu kan ungkapan bahwa kita ini manusia, siapapun ya. Ya, siapapun ya milik Allah dan siapapun akan kembali kepadanya. Ya, jadi menurut saya nggak apa-apa kita mengucapkan innalillah siapapun. Ya kalau ada teman kita yang non muslim ya kita katakan innalillah. Ya, tidak ada yang kembalinya kepada non Allah gitu atau selain Allah. Cuman manusia kan mempersepsikan manusia ini punya Tuhan macam-macam. Penafsirannya itu kadang nafsiran kan ya apa istilahnya persepsi ya. Mempersepsikan Tuhan ini kan macam-macam. Kalau orang muslim tidak menggambarkan Allah itu begini. Tapi kalau orang non muslim misalnya ya misalnya Konghucu atau apa itu menggambarkan manusia yang matanya belok, perutnya besar. Nah itulah Tuhan kami katanya kan. Hakikatnya kalau kita jeli ya kembalinya kepada Allah semua kok. Ya. Makanya orang Islam bisa mengatakan agama kami yang paling tepat itu. Karena semuanya ke sana. Makanya kalau ibu ditanya misalnya sama cucu, apakah ada mama atau nenek sorga khusus untuk orang muslim, sorga untuk orang non muslim? Sorga sama satu. Tidak ada kapling-kapling itu untuk muslim, itu non muslim. Ditempati hanya untuk yang beriman dan bertakwa. Gitu. Apakah ada neraka untuk orang Cina, blok ini, blok timur, untuk enggak. Sebetulnya ya udah. Ya kita katakan innalillah, yaitu Tuhan kita, semuanya kembali. Cuman ya itulah manusia. Ya, saking apa istilah dalam bahasa kita itu sudah abaihim gitu, maka na abauhum gitu ya. Inilah yang kami dapat dari ayah-ayah kami, seperti dialognya Nabi Ibrahim dengan ayahnya. Ayahnya udah tahu itu bahwa apa berhala-berhala nggak berakal itu, nggak bisa ngomong, nggak bisa mengampuni, tapi katanya ma wajadna alaihi abana, katanya inilah yang kami dapat dari ayah-ayah kami. Nah ini artinya bahwa ya mereka itu la ya'lamun kata Al-Quran. Ya, jadi
kita kalau mau ekstrim gitu ya, ekstrim, nggak ada kapling-kapling surga untuk muslim, untuk non. Semuanya diisi oleh orang yang beriman dan bertakwa gitu ya. Nah, ini kalau ditanya oleh cucu nanti misalnya, nenek apa ada, bilang aja surganya satu, nerakanya satu. Jadi kembali kepada konteks bahwa itu hanya sekedar bahasa dan juga kita mendoakan ya. Ya mendoakan mudah-mudahan ya. Makanya sampai sekarang masih berselisih itu Nabi Muhammad, ayahnya Nabi Muhammad itu masuk surga apa enggak katanya. Karena dia belum muslim. Ya, wah itu pertentangan teologi itu. Ya udahlah, udah. Baik, udah kita kembali kepada ini ya. Baik, coba ingat. Fa'ilun, fa'ulun, fa'alun, fa'lan. Ini yang populer, tapi ada yang lain. Misalnya kudus. Ya, kudus. Itu juga mubalaghah Ibu Maha Suci. Fu'ulun. Ya. Fu'ulun. Ada ruk'an sujjadan. Itu juga sama sebetulnya. Ruk'aun sama dengan sama itu juga mubalaghah. Tapi yang populer 4 aja lah. 4 ya. Coba sekarang kata itu biasanya ada 2, ada 3. Gofir, ada gofur, ada gofar. Ada 2. Ada gofur, ada gofar. Ya. Pak Abdul Gofur, Pak Abdul Gofar. Huwa. Ya. Ada Rahman, ada Rahim. Ya. Ada alim, ada alam. Ya kan? Ada syakur. Nah, kata-kata syakur tidak ada syakarun itu. Di ada Quran nggak ada syakar atau syakran, tidak ada. Ya, hanya syakur saja. Kalau kafur, kufar, kufarun, lala. Mana? Kufar itu jamak. Kafara. Ya. Wadud artinya orang yang banyak cintanya. Ya. Sobur orang yang banyak sobarnya, ro'ub yang banyak kasih sayangnya, gofur yang banyak ampunannya, afuwun yang banyak maafnya, yaus banyak nyeselnya, banyak kecewanya, ya isa, yai asu, yaus, hadza rajulun yaus banyak kecewa, konut tunduk, konut itu banyak tunduknya. Rozak banyak memberi rizki, Gofar, Jabbar. Nah selanjutnya begitu. Baik, coba kita baca ayat nih. Coba baca ayat. Ya, Raisul pasal awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dirga. Nanti awalan. Raisul pasal. Innallaha. Enak. Innallaha sami'un alim. Mafi. Ya, Farizi baca. Innallaha wa kana Allah basiran bima ta'malun. Iya. Wa huwal ghafurul wadud. Dzul arsyil majid, fa'alun lima yurid, innahu kana tawwaba. Baik. Yang pertama mana yang mubalaghah? Ini yang alim. Sami' dan alim. Terus Basir banyak melihat, ya, maha melihat. Ghafur wadud. Ya. Pemaaf, ya, pemaaf, maha pengampun dan maha kasih sayang. Wadud banyak cintanya. Kasih sayang juga. Fa'alun sangat banyak kerjanya. Apa bahasa kitanya? Al-Farizi sangat banyak kerjanya nih. Kalau bahasa sehari fa'al itu efektif, sangat efektif katanya. Wallahi ada rajul fa'al. Fa'alu banyak kerjanya, fa'alun lima yurid. Oh, jadi sakit ya? Allah fa'al. Allah fa'alun lima yurid. Allah sangat banyak bekerja untuk melayani orang yang dia kehendaki. Nah, innahu tawwab.
tub alaina. Innahu awabun ya, awabin ya. Awab dengan tawab sama. Ya, awab ampun juga. Awabin sama dengan tawabin. Awab sama dengan tawab. Ada pesantren Kiai Haji Abdurrahman Nawawi itu di Depok, namanya pesantren Awabin. Pesantren Awabin apa Tawabin? Awabin. Awabin apa Tawabin? Awabin. Awabin, Pak. Punya Abuya almarhum siapa? Siapa? Yang di Depok itu? Depok, Awabin tuh punya Kiai Haji Abdurrahman Nawawi, orang Menteng Atas. Ya, almarhum. Menteng Atas, Jakarta Pusat ya? Iya, selatan atuh. Ya, pesantren Awabin itu ya, Awab dan Awabin. Baik. Al-Hamim. Coba baca. Siapa? Tanzilul. Siapa yang tanya? Saya tanya Pak Ustadz. Pak Zainal. Baik. Pak, nomor 1 itu dalam kalimatnya tuh basiron. Itu polanya lain Pak. Lain sendiri ya. Tapi artinya sama Pak. Polanya kan fa'il. Bukan Pak. Basiron. Wa kana Allah basirom bima ta'malun. Iya. Basir kan fa'il. Polanya kan fa'il. Basoro kan melihat. Basir melihat. Jadi basir. Banyak melihatnya Pak Zainal. Itu polanya. Di situ basiron Pak. Kan fathah. Bukan, iya, bukan sama Pak. Bukan. Itu mah bukan keluar dari konteks. Itu mah. Oh. Maksud Basiron, saya basirin, basirun itu bukan itu maksudnya. Kalau ujungnya, kalau ujung ikan kan urusan nahu. Oh iya. Urusan nahu. Ya, kalau ujung itu tidak merubah makna, tapi merubah kedudukan. Ya, jadi masih keliru Pak Zainal. Ya. Jadi bukan salah, bukan lain di luar polanya itu, bukan. Bukan, polanya sama. Cuman kenapa mansub? Itu barangkali Pak Zainal. Ya? Iya. Kenapa dibaca ron? Ayo jawab coba Bu Mutia. Ayo jawab tuh Pak Zainal. Kenapa dibaca ron? Bukan rin, bukan ron, Bu Mutia. Halo. Itu khobar kana bukan Pak? Baik, iya. Udah jawabannya itu. Khobar kan? Kana. Oh iya. Ya, khobar kana tuh jawabannya. Kalau ya, yang pertama innallaha sami'un. Ayo, kenapa Bu Mutia sami'un itu? Karena itu mutada ya Pak. Khobar inna. Isim inna. Khobar inna. Khobarnya. Khobar Inna. Kalau subjek inna mansub innallaha. Gitu. Nah, itu mah urusan nahu Pak Zainal ya. Jadi urusan nahu itu urusan nahu a i u an in un itu urusan nahu. Tapi kalau muslim maslam mislam itu urusan sor. Basarun, basirun. Ya, basirun, basarun, basir. Nah, itu urusan sor. Urusan sorob adalah merubah bentuk kata ya. Nah, alas Pak Zainal ya. Iya Pak. Baik, syukran. Baik, coba Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafir. Nah, di sini tidak mubalaghah. Mengampuni dosa, menerima taubat. Syadidul iqab, sangat pedih iqabnya. Zut taul, zazizu, apa maknanya? Zazizu mempunyai. Isim apa namanya Pak Zainal? Zazizu. Isim apa lupa tuh? Lupa. Aduh.
Kok lupa? Teringat meren. Arab Qurani dah itu ya. Zazidu akhuka akhika ahoka pamuslihin isim naon arana. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Absaul hom. Asmaul khamsah. Iya. Baru ini. Abu Bakar, Abi Bakar, Aba Bakar dia juga ayah artinya. Cuman babi punya karena nahu. Ingat, fiil isimnya hanya 5. 1 ayahmu, saudaramu, mertuamu, pemilik akhlak, dan mulutmu. Nah itu dia tuh. Saudaramu, ayahmu, mertuamu, pemilik kekuasaan, pemilik harta, pemilik artinya. Yang terakhir fuka mulutmu. Fuka mulutmu, fika mulutmu, faka mulutmu. Hanya 5 di dunia. Ya, maka disebut isim 5 marfu bil waw. Terus mansub bil alif majrur bil ya. Coba Abu Bakar jadikan fa'il. Pak Abu Bakar pergi ke sekolah. Yadhabu Abi Bakrin. Abu Bakrin. Ya, saya mengundang Pak Abu Bakar. Ya, maf'ulkan. Saya mengundang Pak Abu Bakar. Ada ya. Ada Abu Bakrin. Iya, dari Abu Bakar. Saya pergi dari Pak Abu Bakar. Adhabu min Abi Bakrin. Adhabu min Abi Bakrin. Abi Bakrin. Perhatikan terjemahannya. Jangan dirubah-rubah. Kalau nama ayahmu itu Abu Bakar, jangan dirubah. An Abi Bakrin. Nah, ya tetap aja terjemahannya Pak Abu Bakar. Cuman kajian Arab itu begitu. Ada 2 kajian Arab klasik katanya kata ilmunya. Pokoknya nama-nama itu tunduk kepada rumus nahu. Jadi Abu Bakar, Abi Bakar, Ababak itu masih digunakan oleh kitab-kitab baik hadis maupun non hadis. Tetapi linguis modern, ahli bahasa modern, selama itu nama orang, ya, tidak boleh dirubah-rubah karena bermasalah. Ya. Misalnya Raja Saudi itu Abdullah, Pak. Kalau nanti ada orang Raja Saudi itu Abdillah loh. Enggak, Raja kami Abdullah, Pak. Nah ini maksudnya. Maksudnya kalau nama orang, kata linguis modern, jangan dirubah-rubah lah. Namanya siapa? Abu Bakar saja. Ja'a Abu Bakar, adhabu ila Abu Bakar. Ukrimu Abu Bakar. Nah ini terjadi dalam bahasa sehari-hari. Tetapi dalam bahasa ilmiah masih tunduk kepada rumus nahu. Coba baca hadis. Coba baca hadis. An Abu Hurairah apa an Abi Hurairah? An Abi Hurairah. Tunduk kepada ilmu, Pak. Ya, ini bedakan antara bahasa jalan, ya. Nah, bahasa modern sekarang membolehkan. Jangan dirubah lah. Pokoknya kalau namanya itu Abu Bakar jangan dirubah menjadi Abi. Karena bermasalah. Sama di Indonesia. Beda huruf saja harus datang ke dinas pengadilan, Pak. Namanya Abdullah apa Abdillah? Abdullah. Ya, kalau transfer di bank nggak diterima tuh, Pak. Iya betul Ibu. Nah ini artinya, ya artinya itu di dunia begitu urusan nama, maka linguis modern, ahli bahasa modern mengatakan kalau nama orang jangan dirubah-rubah, nggak boleh ke marfu ke mansub, udah bawaannya aja. Namanya siapa? Abdullah, jangan dirubah menjadi Abdillah. Ya. Itu kajian. Tetapi sekali lagi, kalau kajian ilmiah, nahu itu berlaku ya, untuk semua teks, baik hadis,
buku-buku. Nah, kalau ingin tahu perubahan nama itu, ya, itu baca aja hadis, ya, yang ada abu-abu gitu. Ya, belum lagi misalnya Ghairu Munsharif atau lain lagi tuh, ya. Nah, baik. Udah, coba Rabbana adkhilhum jannati adnin allati. Nah, saya tanya, kenapa pakai allati kemarin itu? Ayo. Kenapa? Katanya nakiro adnin itu artinya sudah tertentu. Jannatu adnin sudah tertentu, maka pakai allati. Bukan suatu sorga Aden, enggak, sorga Aden yang kau janjikan kepada mereka, ya. Nama sorga ya, Jannatu Aden itu marifat, ya. Warwahim wazurna innaka antal aziz el hakim, ya, aziz el hakim, banyak bijaknya. Tad'unani. Nah, ini yang kedua, ini apa itu? Ini nun maf'ul bihi. Nun kedua, nun pertama, nun fi'il. Nun fi'il mudhari. Kalau nun kedua, nun maf'ul. Jadi orang Arab itu begitu. Kalau ku berdampingan dengan fi'il harus ditambah dengan nun. Tapi kalau ibuku, ayahku, anakku, ya tidak perlu pakai nun. Waladi, jangan waladani. Ya, itu sama-sama ya takalim yang bicara ku gitu ya. Ibuku, ummini apa ummi? Ummi. Dia telah mengajari aku. Alami apa alamani? Alamani. Iya, dia telah memukul aku. Dorobi apa dorobani? Dorobani. Itu bedanya, ya. Bedanya kalau ku nempel di maf'ul, nempel di fi'il, ditambah nun. Kalau nempel di isim cukup ya saja, ya. Robbi, ilahi, ya. Sodiqi, kawanku, azizi, kawanku, sohibi, ya, karimati. Itu biasanya Pak Zainal. Karimati itu panggilan untuk istri itu. Karimah kan? Maka karimati berarti orang yang aku hormati, orang yang aku cintai. Karimati itu berarti istri itu. Ya karimati, wahai istriku. Baik ya. Taib. Tad'unani li'akfura billahi wa usyrika bih. Ma laysa li bih ilmu wa ana ad'ukum ilal azizil ghaffar. Nah, al-aziz al-ghaffar. La yatihil batil min baini yadayhi wala min khalfih. Tanzilum min hakimin hamid. Hakim hamid. Baik. Udah lewati. Coba sekarang lewat ayat lah. Nggak usah itu udah saya baca. Tadribat. Coba sekarang isi dengan komparatif. Yang lebih. Bawah itu yang alif. Isilah titik-titik dengan isim tabdil bimana komparatif. Lebih. Bimana lebih. Baik. Coba. Fadhal. Pak Sidik. Al-ummu. Ayo. Al-ummu asgoru minal abi. Baik, betul juga. Ibu lebih kecil dari ayah. Yang lain, Pak Sidik, yang lebih bermakna, coba. Ayo. Ibu itu lebih banyak kasih sayangnya. Gimana coba? Ya. Al-ummu arhamu minal abi. Iya, arhamu. Ya. Lebih cantik. Lebih cantik. Ya, ibu pasti cantik ya, nggak ganteng ya. Al-ummu ajmalu. Lebih tua. Coba lebih tua usianya. Ibuku tuh lebih tua dari ayahku 2 tahun. Coba. Lebih tua sih.
Lebih tua. Apa biasanya tua tuh dalam bahasa Arab? Akbar biasanya. Akbar, ya betul. Akbar. Kabir gitu lah. Jadi Akbar. Al-ummu akbaru minal abi. Bisa netin. 2 tahun aja bedanya. Oh, lebih. Ya. Lebih muda. Jangan 25 tahun, Pak Zainal. Ya. Jangan 25 tahun. Kenapa, Pak? Bukan, nanti kalau Pak Zainal udah 8 tahun, istrinya baru 30 tahun, dia selingkuh dia. Jadi, jangan salahkan. Diajak ke jalan tol ya, Pak? Iya. Kalau saya 20 harus sepupu, ya. 20. Minimal sebaya. Nah, umumnya suami itu lebih tua 2 tahun, 5 tahun. Itu biasanya ya. Umumnya begitu. Umum. Al-lughah al-arabiyyah minal lughah lebih. Ayo, lebih bermanfaat. Coba, lebih bermanfaat dari bahasa Inggris. Lebih banyak dalam mufradat. Nafi'un ya? Anfa'u. Iya, betul. Anfa'u minal Indonesia. Iya, dan lebih banyak mufradatnya. Wa katsirum minha aksaru minha fil mufradat. Baik, betul. Negara Indonesia lebih luas dari Malaysia dan lebih indah daripadanya alamnya. Ausa'u. Iya, ausa. Baca coba. Biladu Indonesia. Biladu Indonesia ausa'u min Malaysia wa ahsanu minha tabi'atan. Baik, coba kedudukan i'rabnya apa tuh tabi'atan? Ayo yang bisa jawab. Tabi'atan. Jadi apa kedudukannya? Kok mansub gitu loh? Tabi'atan. Ya, cepat. Lebih baik daripada maf'ul mutlak. Dari mana? Hal. Gimana sinyalnya? Hal. Gak ada sinyalnya. Ke hal nggak ada sinyal, nggak ada jalan, nggak ada gang. Kali ya? Apa? Kali ya dari maf'ul fi. Ini tobi'iyatan. Kemarin. Sudah disinggung, udah. Tobi'iyatan bacanya bukan tobi'atan. Oh, salah itu mestinya tobi'atan. Ya-nya hilang, betul itu. Ya-nya hilang. Tobi'ah itu alam, nature. Jangan tobi'iyatan, tobi'atan. Salah. Tobi'ah, alamnya. Hilangkan ya-nya. Ya keduanya hilang. Salah. Tobi'atan. Udah Pak Muslim, apa jadi apa? Ya salam. Ibu Adriati, jadi apa tobi'atan? Maf'ul mutlak, halun apa tamyiz? Tamyiz. Kemarin tamyiz lupa. Ya kan? Lebih indah dari Malaysia. Kan belum jelas. Lebih indah dari Malaysia apanya? Yang indah. Alamnya. Nah, gitu. Itu namanya tamyiz. Jangan berarti maf'ul mutlak tuh tamyiz ya. Ente mah gimana sih pertanyaannya ngaco melulu? Nggak fokus ente mah. Jelas ya Ustaz ya. Gimana cara menjawabnya kok kemana-mana? Tamyiz. Jadi jawabannya kalau maf'ul bihi tidak ada sinyal ke sana, tidak ada jalan, tidak ada lorong gitu, nggak bisa. Tapi kalau ke tamyiz ada jalan. Oh iya tamyiz. Pembed. Ya sama-sama mansub. Mansub. Jadi kalau ditanya yang mansubat di dunia nahu itu ada berapa? Hitung aja coba. Semua maf'ul mansub. Mansub. Semua maf'ul mansub. Iya. Yang kedua hal mansub. Hal. Ya. Yang ketiga tamyiz mansub. Udah ya. Yang keempat taukid juga mansub. Taukid juga mansub. Nah, yang ikut apa? Yang ikut mansub apa? Bisa badal, bisa naat, bisa ngato. Nah, semua
Nahu itu ada sinyal gitu. Jadi ada. Anda mengatakan sukron apa syukron? Sukron. Sukron. Apa? Sukron. Sekarang buktikan oleh Ibu coba. Anda mengatakan harus sukron. Sekarang supaya logik, supaya diterima oleh ilmu. Dari mana? Oh, dari askuru sukron, Ustaz. Maf'ul mutlak kalau gitu. Nah, ketemu kan? Oh, akulu sukron. Oh, maf'ul bihi. Betul dua-duanya. Nah, sekarang kalau ada yang jawab. Khobar kana. Loh, gimana kalau khobar kana? Buktikan coba. Kana Muhammadun sukron. Tidak ada sinyal. Tidak ada. Ya, tidak ada mengarah ke sana. Ya. Halun. Dari mana hal? Ya, jadi jawaban sukron itu hanya dua dalam dunia nahu. Satu, boleh kita mengatakan maf'ul mutlak karena takwilnya askuru. Yang kedua, maf'ul bihi karena saya mengatakan aku mengatakan. Nah, itu kajian nahu tuh begitu. Jangan dikira-kira. Nahu nggak boleh dikira-kira. Kalau sorob boleh dikira-kira. Makmalun apa mi'malun, Ustaz? Bolehlah dua-duanya. Mi'mal juga boleh. Ya gitu. Itu dalam bahasa sorob boleh. Nazorun apa nazrun? Dua-duanya boleh. Boleh nazrun, sukun, boleh nazor. Ya. Boleh nazor, Ustaz. Salasata asyara. Boleh salasata asyarota apa asyarota? Dua-duanya boleh. Boleh asyarota, boleh asyrota. Itu dalam dunia sorob. Shinnya boleh sukun, boleh fathah. Itu namanya kajian sorob. Jannatun, junnatun, jinnatun. Nah, tiga gambarnya sama tuh. Jim, nun, ta. Kalau jannah artinya surga. Kalau jinnatun, jin. Minal jinnati mana? Kalau junnatut, tameng. Kebon. Apa tadi? Junnah. Oh, junnah. Asyamu junnah benteng, perisai. Jadi cara membacanya harus dengan nalar yang benar. Puasa adalah surga. As-saumu jannatun. Sesat kita baca itu. Iya, ya artinya harus dengan nalar. Oh, as-saumu junnatun, Ustaz. Apalagi as-saumu jinnatun. Puasa itu adalah setan. Sesat lagi gitu. Itu namanya sorob. Junnah, jannah, jin. Tapi tantintun jannatan jannatin itu nggak merubah mana Pak Zainal, merubah kedudukan. Itu kan marfu mansub banyak kata Arab itu hurufnya sama tapi harokatnya beda. Barun, al barru itu daratan, bil barri wal bahr. Kalau birrun, birrul walidain, berbuat baik. Berbuat baik. Kalau burun, ayo buka kamus. Burun, banyak domah. Gandum, Pak. Gandum. Nah, bagus, ada yang tahu tuh. Siapa yang ngajarin dulu tuh? Pak Sofian, Pak. Ya? Pak Ustadz Sofian yang ngajarin. Nah, itu berarti kuat ingetannya tuh. Pak Jenal ingat itu ya. Ada orang begini, Ustadz. Bicara, kullu ummati yadkhulunal jannah illa min abi, katanya. Salah betul tuh hadis tuh. Salah, Pak. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa min abi, kecuali dari ayahku, katanya. Salah betul? Salah, Pak. Salah. Yang betul bacanya? Nggak pakai. Yang betul. Illa man aba. Itu jangan min abi. Kecuali yang ogah. Iya, betul. Kecuali sing emoh. Ngogah illa man aba katanya. Jangan min abi. Kalau min abi dari ayahku nanti ya. Kira-kira ada nggak orang baca yang begitu Pak Muslim?
Ada kalau orang nggak ngerti sorob atau nggak ngerti bahasa Arab. Nah ini makanya pentingnya kita mengetahui sorob. Ya, kalau baca Quran itu minimal sorob dibantu dengan nahu. Uiddat lil kafirin. Jangan a'adtu, disiapkan untuk orang-orang. Nah, ya. Madamatis samawati apa samawatu? Madamatis samawatu. Samawatu karena subjek dari dama. Ya. Yang samawati selama langit ini masih ada. Madamatis samawatu wal ardu isim madama marfu bidom. Madama adalah teman kan? Teman kana. Ya, teman kana kan ada 13. Ya, yang populer tuh di kalangan para santri ada 13. Lalu ditambah fiil syurti. Suruh. Nah, ini ujian nanti keluar tuh. Ditambah lagi fiil mukorobah dan fiil roja. Nah, jadi kana dan kawan-kawan 13 ditambah dengan fiil syuru ditambah dengan fiil apa tadi? Fiil mukorobah, fiil apa namanya? Fiil mukorobah dan fiil roja. Jadi puluhan. Ya. Tapi kerjanya sama. Tarfaul isma tanfaul khobar. Tansibul khobar. Coba al-ardu maujudatun. Bumi ada. Mazalatil ardu maujudatan. Gitu ya. Madamatis samawatu maujudatan. Gitu. Selama kamu sehat. Ya, belajarlah kamu ke LBIQ selama kamu sehat. Madumta sohihan. Madumta sohihan. Aku akan belajar bahasa Arab selama aku sehat. Sa'ata'allamul arabiyyata madumtu fihi. Sohihan. Madama itu teman kan? Karena maknya selam mak saja dengan fi'il madhi tidak ada ya dumunya. Ya itu harus siapa? Yang artinya selama ma dengan dama. Ya, tidak boleh fi'il mudhari, ma dama tidak boleh dengan la, harus dengan ma saja. Itu udah kesepakatan. Udah kesepakatan siapa? Tata bahasa Arab. Iya, tata bahasa Arab. Ketetapannya begitu. Misalnya nanti surat Baqarah, surat apa? Bukan, nanti itu ada ma. Kalau ketemu dengan idza, hati-hati nih. Ma ketemu dengan idza itu artinya tak bermakna. Makanya maknya zaidah. Nanti buka Quran itu di surat Taubah ayat 93 kalau nggak salah. Ada idama. Jangan diterjemahkan apabila tidak. Kalau apabila tidak gimana bahasa Arabnya? Pakai lam. Idza lam afham as'al al-ustad. Ya. Bukan idama fahim tuh sesat nanti. Idama fahim itu artinya apabila aku paham. Jadi ada rumus-rumus. Ya, ada ma itu macam-macam. Nah, coba yang sudah tahu yang paling populer ma apa? Ma mausul. Ma istifham dulu. Ma istifham. Yang kedua ma mausul. Yang ketiga ma yang nafi. Ma negatif. Tidak. Wa ma arsalnaka kan? Betul. Yang ketiga ma zaidah boleh. Ma zaidah. Di mana adanya ma zaidah? Ayo. Apabila depannya ada iza. Ada iza. Satu itu. Hinama.
Hinama zaidah itu jangan diartikan hinama tidak. Ya, indama di samping apa-apa enggak, indama itu zaidah saja. Ya. Kullama zaidah saja setiap kali. Ya, jangan diartikan semua apa-apa. Nah, ya, kullama sudah menyatu. Tapi kullama indaka mausul. Kalau dipisah itu jadi ya bisa jadi mausul, bisa jadi negatif. Misalnya min syarri ma khalaq, ma apa tuh? Min syarri ma khalaq, ma mausul itu. Ma mausul ya. Ma mausul. Coba. Coba tuh, ya, doa bangun tidur apa? Doa bangun tidur. Alhamdulillah ini ahyana ba'dana amatana wa ilaihim nusyur. Baik, ba'dama amatana, ma apa itu? Ada ma zaidah. Mausul. Jadi setelah apa-apa gitu. Kalau mau mausul. Bukan. Mazaidah, Pak. Mazaidah. Mazaidah apa? Ma bimana an. Ba'daan amatana. Asalnya begitu. Ba'daan amatana. Gitu. Iya, maknya mak masdaria namanya Pak Zena. Mak masdar sama dengan an. Dari Pak ya. Iya, jadi artinya tidak diartikan. Coba setelah aku pergi ba'daan zahabtu. Boleh ba'dama zahabtu, boleh. Ba'dama zahabtu min LBIK zahabtu ila proyek Tanah Abang li Syiroil Komis. Kata Pak Zainal itu kan. Setelah aku belajar dari LBIK, aku pergi ke proyek Tanah Abang untuk beli ya beberapa potong pakaian. Coba ba'dama ta'allamtu min LBIK ya ittajahtu ila markazit tijarah fi Tanah Abang li syira'i al-gomis li zaujati gitu. Harapkan coba Pak Musliun. Setelah aku belajar dari LBIK, aku pergi ke proyek Senen untuk membeli baju istriku. Ya. Coba Pak Musliun. Setelah aku belajar dari LBIK, aku pergi ke proyek Tanah Abang untuk membeli baju. Silakan Pak Musliun. Aja kalimatnya. Bicara, Pak. Jangan dipikirin. Jangan dipikirin panjangnya. Kalau dipikirin panjangnya capek gitu. Silakan Pak Muslihin. Coba. Ba'dama. Ba'dama ta'allama. Ta'allama. Ba'dama ta'allamtu minal ma'had. Al-madhad. Aku pergi ke proyek dhahabtu ila markazit tijarah di Tanah Abang li syira'i Gomis di Zaujati. Ya, setelah aku selesai S1 di UIN, aku melanjutkan studi ke Kairo. Wow, ba'da man tahaitu. Kirain kawin. Jadi ma itu macam-macam ya. Lalu mendeteksinya gimana? Harus lihat konteks. Kalimat. Lihat kalimat. Wallahi ma'afam ya Ustaz, ana ma'afam. Itu apa maknya di situ? Paham. Belum paham. Belum artinya tidak artinya. Ya tidak. Ma'afam ana ya Allah. Ya, kama fahimtu anna nahwa muhim jiddan. Kama fahimtu. Maknya ma apa itu? Tidak. Itu. Zaidah. Zaidah. Seperti ka. Sebetulnya maknya ma'an juga. Ka'an yafham. Seperti aku pahami. Kama yali seperti apa-apa berikut ini. Boleh maus. Kama yati seperti apa-apa
Ya. Berikut ini berarti mausul tuh. Kamayali, ya, kamayati, ya. Ajib, ajib, kamayati. Jawablah seperti kamayali. Baik, ma itu tergantung. Baik, udah coba sekarang yang superlatif. Coba yang superlatif sekarang. Coba strukturnya ada idofat, ada naat nih. Wassalatu wassalamu ala superlatif. Asyraf ya. Kalau di i'rab asyraf majrur bi ala wa huwa mudhaf. Ya kan? Asyraf majrur bi ala wa huwa asyraf mudhaf. Al-anbiya'i wal mursalin. Al-anbiya mudhaf il wau atau al-mursalin matuf ngikut. Itu al-anbiya matuf alaih diikuti ya. Al-anbiya mudhaf ilaih wa huwa matuf alaih. Al-mursalin matuf mengikut. Al-aulad fi hadzal fasl arabiyyah Muhammad Shadiq. Ya. Ya. Anak yang paling fasih bahasa Arabnya ada si Muhammad Shadiq. Gimana coba? Afhamul auladi fi hadzal fasli Arabiyatul Muhammad Shadiq. Arabiyatan. Tam. Apa tadi? Arabiyatan. Kedudukan i'rabnya tam. Tamyiz. Tamyiz itu pembeda. Dalam fikih kan ada kudu tamyiz katanya, mumayyiz artinya bedakan, bisa bedakan baik yang buruk. Baik. Arabtu anna al-masajid fi Jakarta al-Janubiyah Masjid Al-Azhar. Ayo, masjid yang paling terkenal di Jakarta Selatan adalah Masjid Al-Azhar. Ayo. Terkenal. Masyhur jangan di, kalau masyhur nggak bisa dibentuk. Dari syahir coba. Dari kata-kata syahir. Ashhar ya. Jadi Arab tuh Ashharo. Ashhar al-masajid di Jakarta Junubiyah Masjid Al-Azhar. Iya. Ashharo. Aku tahu bahwa masjid yang paling terkenal, misalnya terkenal di Jakarta Selatan adalah Masjid Al-Azhar, ya. Mudhaf ilaih, idhofat, idhofah semua coba. Kanat Jamiatul Azhar fil Qahirah, Universitas Al-Azhar di Kairo merupakan universitas tertua di dunia. Ayo, tertua, ayo. Akbar. Ya, baca coba, bunyikan. Kanat Jamiatul Azhari fil Qahiratil Akbaril al-Jamiatil Islamiyati fil Alim. Ya, bacaannya betulkan. Nahunya coba. Salah masih nahunya. Kanat Jamiatul Azhari fil Qahirati Akbarul Jamiatil Islamiyati fil Alami. Masih salah bacanya. Fil Qahiratil Akbari. Akbaru benar. Akbaru ya benar ya tadi. Akbaru ya. Gimana? Ya lihat dong kalimatnya. Kalimatnya dibaca. Real kok. Kanat Jamiatul Azhari fil Qahirah. Fil Qahirata ya. Fil Qahirat. Nah, coba betulkan. Betulkan. Ibu Fatris ada nggak? Ibu Fatris? Atau Ibu Ning? Ibu Ning betulkan tuh Dirga Bu salah. Nining, coba Bu Nining. Dirga tuh masih salah ya, bacanya.
Coba ya Ustaz ya. Kana jami'atul ashari fil qahiratal akbarul jami'atul islamiyat. Akbarnya itu loh. Akbarnya yang salah bacanya. Coba betulkan akbarnya. Akbaro, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Fil qahirati akbaro. Baru. Akbaro. Yaudah, udah ketemu. Kanat jami'atul azhari fil qahirati akbaro. Ya. Akbaro, asharo, akdama, boleh. Akdam artinya kodim. Al-jami'atul islamiyatu fil boleh ashar, boleh akbar. Tapi jangan akol, paling sedikit, kan nggak bener. Ya. Ashar boleh. Ya. Ashar paling terkenal. Akdam paling tua. Kodimun. Kodim akdam. Al-Baitul Atiq, Al-Baitul Qadim, akdam. Baik. Kalau itu jelas jami'atu karena isim kan? Karena Al-Azhari karena mudhof. Al-Qahirati majrur karena ada huruf fi. Al-Jami'ati majrur karena mudhof. Al-Islamiyati karena mudhof ilaih, al-jami'ati mudhof al-islamiyati majrur karena sifat. Fil alami apa fil alimi? Nah, itu juga harus mikir. Kalau fil alim di dalam orang pinter, nggak bener. Fil alim. Fil alami. Artinya membaca Arab itu harus lihat apa? Maknanya gitu. Al-alim orang pandai, al-alam artinya dunia. Al-ilmu artinya ilmu, tapi kalau al-alamu bendera. Al-alam bendera, alamun ilmun. Kalau alam itu bendera, alamun. Al-alam namanya al-a'lam. Ada di surat Ar-Rahman itu al-a'lam. Baik, innallaha subhanahu wa ta'ala. Ayo. Arhamar rahimin. Bacaannya betulin. Arhamu apa arhamu? Ini yang bacanya. Arhamur rahimin. Baik. Terakhir. Imla'il faraq bismi tabdil bimana superlatif. Tarkib wasfi. Ayo, superlatif. Uslubnya wasfi. Sifat. Ayo. Lillahi el-Farizi dari Italia. Italia. Dari Bendungan. Lah huwa min Italia. Huwa laibul qura al-Farizi. Al-Farazi. Allah Subhanahu wa taala bunyikan. Asmaun husna. Asmaun husna. Kenapa enggak ahsan ya Al-Farizi? Kenapa enggak ahsan? Ahsan. Husna. Karena mu'annas. Iya, itu jawabnya karena mu'annas. Iya. Jadi mu'annas dari ahsan husna. Nah, Ibu Husna, jangan Pak Husna. Ya, kalau Pak Husna keliru itu. Nama perempuan diambil untuk laki-laki. Pak Hasan betul. Ya. Baik, al-mamlakatul arabiyyah tadkhulu fi duwali syarqi. Ayo. Kerajaan Saudi termasuk di negara-negara Syarqil Fidauli Syarqil Timur Tengah ya, Timur Tengah. Apa bahasa Arabnya? Timur yang paling tengah. Wusto. Kalau wusto mah perempuan atuh. Fidauli Syarqil Wasatiyah. Kata kacau ente. Ausat. Asyarqul Ausat. Ya timur yang paling tengah. Asyarqul Adna, apa yang disebut Asyarqul Adna apa? Negara mana tuh? Asyarqul Adna. Irak. Jepang, Korea itu disebut Asyarqul Adna, Pak. Oh, timur jauh. Asia Timur. Ya, timur jauh. Adna itu jauh. Nah, itu Cina, Korea,
Itu disebut asyarqul adna. Kalau kita disebut apa nih? Asyarqul gorbi. Asyarqul gorbi itu tenggara. Kita itu tenggara, asyarqul gorbi. Timur yang ke barat-baratan. Asyarqul gorbi. Gorbi. Kita asyarqul gorbi. Baik, tuh itu bahasa Arab tapi jenal. Asyarqul ausaq. Jangan asyarqul wusta. Tapi di Kalimalang ada Masjid Al-Wusto. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau dikaji mungkin bisa disalahkan, mungkin bisa dibenarkan. Udah benerin aja, Ustaz. Ya, artinya harus dianalisa. Harus dianalisa, Pak. Ya, nanti penelitiannya akan memberikan argumen. Ya, masjid mungkin ada Rojat Al-Wusto. Sama dengan tetangga saya, ada namanya Baitul Ula, Pak. Masjid Baitul Ula. Kalau ditanya itu Pak Haji Rohim, ketua masjidnya, Pak Haji Rohim, kenapa ini Baitul Ula? Iya Pak Ustadz, di kalangan daerah Cirende ini masjid yang paling pertama dibangun oleh masyarakat kami di sini. Makanya di Baitul Ula. Kalau kata Pak Zainal, banyak ulanya, Pak. Nah, nanti ke sana, Kalau Baitul Ulama bukan rumah yang pertama, Pak Haji. Itu mah rumah ular. Iya kan? Nah, tapi Pak Haji yang membangun itu masih ada. Itu orangnya udah sepuh sekali. Karena alasannya karena di Cirende ini paling pertama Pak Ikhwan dibangun. Makanya kami beri nama Baitul Ula, rumah pertama. Mestinya Baitul Awal. Baitul Awal. Lalu saya kasih supaya benar gitu. Baitu ad-darajatil ula, rumah yang memiliki derajat yang utama, yang pertama di Cirende. Oh, jadi ad-darajah dibuang gitu. Baitu darajatil ula. Oh iya gitu, supaya orang menerima. Jadi kemana manutnya dibuang, Pak? Manutnya ada rojah gitu. Itu supaya betul. Ya, itu kajian ahli bahasa begitu. Ya, jangan tadi kata Pak Jenal, oh itu mau Baitul Ula, rumahnya ular dulu karena di situ hutan. Iya, itu suka bercanda. Ini masjid salah nama ini, mestinya Al Baitul Awal, jangan Baitul Ula. Ya, itu ya. Ada lagi tuh, kemarin saya jalan-jalan naik motor mau khutbah, ada nama musola At-Thariqun Najah. Nah, Pak Jenal aja udah bisa mensalahkan itu. Yang betul apa coba Pak Jenal? Thariqun Najah. Iya, Thariqun Najah. Jangan pakai L. Itu idof. Saya sambil naik motor, nanti kalau ada mahasiswa saya yang suka lewat situ akan saya tanya. Akan saya katakan begini, coba cari nama-nama yang salah struktur Arabnya di kampungmu. Banyak kan yang salah, Pak. Ya, artinya ada aja gitu, Pak Jenal ya. Misalnya orang BSD ada Ustadz, Masjidul Asmaul Husna. Mestinya apa? Asmaul Husna. Ya, itu untuk dosen atau guru, untuk anak supaya meneliti hal-hal yang salah, supaya bisa betulkan walaupun dia baru kelas sanawiyah, Pak Jenal, Pak Muslihin ya. Coba di kampung kebetulan Pak Muslihin guru nahu misalnya, ya guru nahu. Coba kamu di kampungmu tuh ada nggak nama-nama Arabnya nggak betul secara nahu? Oh ada Ustaz, Masjidu Sirotol Mustaqim. Wah iya, mestinya apa nak? As-Sirat Ustaz. Wah, bagus kan? Jadi kita mengajari anak untuk meneliti. Oh, gelar kota Tangerang tuh Akhlakul Karimah. Ayo, salah betul. Betul. Akhlakul Karimah, mestinya dibuang aja ulnya. Akhlak Karimah, kan enak. Ya. Orang Indonesia nyebutnya Masjidul Aqsa. Yang betul? Masjidil. Al-Masjidu, jangan didunya. Kalau udah didunya nggak ada harga.
Kalau urusan nahu nggak ada harga. Ya, mau du terserah. Tetapi struktur, saya maksud tadi, ya. Jangan dibaca dadidunya. Kalau dadidu itu tidak merubah makna secara esensi. Ya, tidak merubah. Ya, Masjidus Sirotol mustaqim berarti kan jalannya Pak Mustaqim, itu bukan jalan lurus itu. Ya, seperti tadi at-thoriqun najah kan lucu bunyinya. Kalau kita belajar bahasa, oh ini salah idhofah, mestinya thoriqun najah. Jalan menuju kesuksesan. Itu kan. Masa jalan yang sukses, jalan yang kesuksesan kan enggak. Nah, itu di Pondok Cabe. Jalan Pondok Cabe 6 itu. Saya lagi naik motor, ada musola namanya at-thoriqun najah. Bagus lagi Arabnya. Tulisan Arabnya bagus. Baik, kelas. Tib, al-mamlakah. Saya kunu fi qaryatina tabligh. Ayo. Tabligh. Akbar. Akbari, akbaru. Tabligh fi qaryatina tablighi akbari. Gimana Dirga? Ente mah baca kata satu aja mikir lama. Akbaru. Ya udah jangan mikir lagi, akbaru gitu. Tablighun akbaru, ya. Oh, tablighun ya, kok ya. Kenapa nggak boleh tamwin akbarun? Kenapa? Ya, jawab. Kenapa nggak boleh akbarun? Kata sifat. Nggak tepat jawabannya itu. Itu jawabannya namanya dalam ilmu itu apa namanya? Abu-abu. Waduh. Jawabannya nggak cocok. Ya sifat. Jawabannya Jawabnya supaya jangan ditentang oleh orang. Jawabannya yang benar. Kalau udah benar, semua hadirin akan diem, Pak. Tapi kalau salah, ada yang teriak. Itu ilmu begitu. Isim tabdil. Ya, isim tabdil itu termasuk goiru munsorif. Itu jawabannya. Karena goiru munsorif. Kalau sifat isim fa'il, munsorif. Iya kan? Nah, tapi jawabannya goiru munsorif. Karena isim tabdil. Nah, isim tabdil itu termasuk. Kenapa isim tabdil tidak boleh tanwin? Karena seperti kata kerja. Nah, itu lebih mantap lagi. Karena seperti kata kerja. Karena kata kerja mudhari tidak boleh tanwin. Itu cara menjawabnya. Nah, nata'allamu tajwid ma yata'allaq bil golgolah. Nah, itu udah. Punya orang LBQ tahu lah. Al-lughatul arabiyyah la manfaatun. Apa dong? Laha manfaatun. Manfaat yang besar, yang paling besar. Manfaatun paling besar, paling mulia, paling gede. Manfaatun karimun. Akromu. Bro. Ya, terus dirosati dalam studi tinggi. Dalam studi yang tinggi. Ulia. Fiddirosatil ulia. Kalau a'la mudzakkar, kalau ulia muannas. Iya muannas kan, Pak? Iya, dirosat kan muannas. Apa tanda muannasnya, Pak Jenal? Alif. Nah, konde 2 di belakang. Pak. Ulia. Mana, Iya. Pak? Ada apa, Pak Jenal? Yang ulianya, Pak. Iya, yang ulianya muannasnya karena karena tabdil. Dirosat muannas karena ada konde 2 di belakang tuh tak. Ada konde. Ada konde. Di Jawa itu, Pak. Iya, di Jawa ya. Iya. Kalau di Karawang apa? Konde juga Nggak ada, Pak. Konde kan cuma hanya yang ada di Jawa doang kan konde. Jawa, Pak. Karawang kan Jawa ya? negara Jawa. Sunda, Pak. Orang Sunda ke Jawa-Jawa keneh we. Kene. Baik, Pak Jenal.
Ya. Nah, nanti saya Ya, mau Pak. ke Karawang, harus ada guide-nya nih. Mangga. Ya, Iraha, ya nanti ya. Iraha, Pak. Nanti pokoknya iraha we. Asal aman lah. Mangga. Baik, karena Sayyid Soekarno lahu yadun. Yadun itu artinya tangan. Orang Arab. Ya salam. Nomor 6. Al-yadul. Al-yadullah. Yadul ulya. Ya, khairun minal yadis. Sufla. Mulia, tinggi, tangan yang tinggi, yang di atas lebih baik. Baik. Oh, istilah orang Arab, kalau ada yadun, itu tangan, disambung dengan kata tertentu, itu menjadi jasa. Jasa yang panjang. Coba. Panjang, coba apa? Tula. Ya. Tula. Ya. Ini istilah, Pak. Istilah bahasa Arab, yadun tula itu artinya jasa. Jangan diterjemahkan tangan panjang. Maling. Yadun tula memiliki peran apa tadi? Yadun tula? Jasa yang panjang lebih baik. Jasa yang besar. Ya. Jasa yang besar. Yadun tula. Itu istilah. Ada istilah bahasa al-yadut tula jasa. Ya. Janganlah kamu mencari jasa, tapi berjasalah dalam hidup ini. Itu perkataan para ulama. Janganlah kamu mencari jasa. Berjasalah kamu dalam hidup ini, tapi jangan minta jasa. Minta jasa. Nah, itu perkataan para ulama, Pak. Ya. Berjasalah dalam hidup, tapi jangan kamu meminta jasa kepada masyarakat. Saya kan berjasa. Nah, itu yang kata ulama nggak boleh. Ya, bukan kata saya. Berjasalah dalam hidup ini, ya, dan jangan minta jasa. Nah, itu biasanya ditempel itu di tembok-tembok. Biasanya di tembok pesantren itu. Tembok pesantren itu. Jauhilah rokok, karena rokok itu pintu gerbang narkoba. Nah, di mana tuh? Ada iklan begitu. Pak Polisi, Pak Zainal, di mana tuh? Nggak pernah lihat kok. Di iklan itu kali Pak, Yayasan Jantung Indonesia kali, Yayasan Jantung. Ya, boleh aja jantung. Atau pondok-pondok pesantren. Tapi di Jawa aneh, pondok pesantren, umbul-umbulnya jarum sama gudang garam. Kenapa itu? Ibu, siapa yang tahu jawabannya? Kenapa banyak pesantren di Jawa Tengah itu umbul-umbul masuk pesantrennya jarum, gudang garam. Sponsor, Pak. Sponsornya. Dibantu. Dibantu ya, tahu ya. Iya, harus biasanya orang Muhammadiyah, apa orang NU, apa orang Salafiyah yang punya pesantren. NU kali ya. NU. No smoking. Ya. Smoking artinya NU merokok. Jadi NO bukan no tapi nu katanya, no smoking. Sebenarnya tuh bukan no smoking sih Pak Ikhwan, melainkan tuh no cigarettes. Ya, jadi no smoking. Yes. Ya ini bercanda. Jadi ada sekarang itu kampus, ya termasuk kampus, umbul-umbulnya itu di depannya itu gudang garam karena sponsor mengadakan acara tertentu disponsori oleh gudang garam. Ini aib, mestinya melarang. Ya, mestinya melarang rektornya, melarang gitu, jangan minta sumbangan ke gudang garam. Mamnu dukhon. Mamnu, ya gitu mamnu ya. Tapi kita kan yang penting fulus Pak Muslimin ya. Yang penting kan. Ya, tapi kalau dalam kajian ilmu tasawuf, dari mana sumbernya dana itu? Ya, bacalah kitab tasawuf, kitab Ihya Ulumuddin lah. Ya, jadi supaya yang kita makan haram maka akan mengalir sesuatu yang haram dalam jiwanya. Ya, makanya Imam
Imam Al-Ghazali begitu hati-hati memberikan makan kepada ya apa calon anak janin. Nah, itu hati-hati karena di situ akan itu kitab tasawuf mengatakan begitu, termasuk hadis ya. Hadis. Makanya kalau orang Islam hati-hati ya. Hati-hati itu makan karena akan berpengaruh. Thayyib, halas. Al-yadu karena saya suka innal hayat darubtila wa imtihan. Ayo. Kehidupan dunia itu ayo. Nomor 7 Pak, belum Pak, nomor 7 karena Said Soekarno. Holas tadi. Ya Tula. Tula ya. Oh, Tula. Oh. Tula. Oh, yang kirain yang nomor 6 ya. Aduh. Tula itu artinya panjang, itu jasa. Tapi innal hayat kehidupan dunia ini gimana? Ya. Tanda tangan belum? Siapa tuh? Tanda tangan dulu. Ya, dunia. Ya, dunia paling Saya tanya, dunia itu ada dua makna. Yang pertama paling dekat, yang kedua apa tuh? Dunia. Ada dua. Dani itu artinya dekat, Ibu. Dani, dana, yadinu, dani artinya dekat. Adani, walkolsi yang dekat dan yang jauh. Jadi Ahmad Dani itu. Tapi ada yang artinya daniyun. Ad-dana'ah kehinaan. Daniyun tabdilnya adna juga. Dani adna. Jadi dunia itu ada dua makna. Terserah kita memaknai paling dekat apa paling penuh kehinaan. Ya, ada dua makna. Kalau yang paling dekat ya memang kehidupan yang kita alami. Tapi ada juga orang yang mengartikan al-hayatud dunya adalah hidup yang penuh kejelekan. Itu. Terserah mau pakai daniyun apa dani apa dani. Kalau daniyun dana'ah kehinaan. Ad-daniyun ad-dana'atu dani. Jangan dani. Kalau daniyun itu artinya hina. Ad-dani. Ad-dani al-hina. Tapi kalau ad-dani wal qosi yang dekat dan yang jauh. Ya, kalau yang paling gampang ad-dunya paling dekat lah gitu. Baik, coba istilah apa ini? Istiqlal. Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia. Ayo coba al-Istiqlalu. Baru. Al-Istiqlalu. Akbar. Masjid Akbarul. Akbarun. Indonesia. Akbarun. Iya, terus. Akbarul masjid apa al-masajid? Masjid. Akbarul masjid. Masjid Indonesia. Masjid. Ya. Boleh. Al-Istiqlal akbarul masajid fi Indonesia. Boleh pakai kana, boleh. Kana al-Istiqlal akbarul masajid. Boleh pakai inna. Boleh pakai inna. Gimana? Innal istiqlal. Innal istiqlala. Terus? Akbaru tetap ya. Akbaru atuh karena ada inna. Khabar inna. Akbarul masajid Indonesia. Iya, di situ maksud saya kalau menyusun ada inna, buru bunyinya begini. Kalau ada kana begini. Kalau masih mikir, ya nggak jadi-jadi tuh insyanya. Betul. Ya. Makanya orang kalau bicara itu kan nggak pernah mikir. Karena sudah paham. Orang pidato itu nggak pernah mikir itu. Langsung aja dia ngomong. Kenapa? Ya karena sudah menyatu dengan benaknya gitu. Coba kalau seorang mubalik masih mikir, diketawakan oleh jamaah, Pak. Setiap dia mau ngomong mikir dulu. Nah, itu maksud saya kalau urusan nahu kita hafal praktek. Ya, belajar bahasa Arab kita itu paling efektif belajar nahu praktek. Oke, ya. Bahasa Inggris mempunyai urgensi ahamiyah. Tuh, urgensi itu. Coba yo. Al-lughatul injiliziyatu. Injiliziyatu. Laha. Boleh laha. Laha.
Urgensi. Ahamiyatun. Ahamiyatun ya. Tabdilkan. Ahamiyatun, tabdilkan. Ahamiyatun. Akbarun. Besar. Akbarun. Akbaru. Kau gimana? Kubro. Oh iya. Cewek ya. Mana? Iya, kan muannas. Ahamiyatun. Kubro. Fidirosati. Fidirosati. Eko. Al-iqtisadiyati. Al-iqtisadiyati. Wal. Apa tadi? Wasiasati. Wasiasiyah. Wasiasiyati. Nisbatkan. Sia-siati. Sia-sia. Ulangi. Siasa Pak ya? Siasati. Inna lil arabiyati. Pakai inna boleh. Inna lil injiliziyati. Inna lil inglisiati. Burha. Ahamiyatun kubro. Uzma. Boleh kubro. Boleh uzma. Sama saja. Dirosat. Al-iqtisadi. Iktisad. Sia-sia. Susun yang benar sifatnya. Sifat nisbat. Sia-sia. Udah, jangan dipreteli. Belajar bahasa jangan dipreteli. Dibaca dari awal. Lil injiliziyati ahamiyatun kubra fi dirasatil iqtisadiyati wal wasiyasiyah. Iya. Coba pakai inna. Inna lil injiliziyah. Iya sih. Innal injiliziyata. Lil. Boleh di awal, boleh di akhir. Kubro. Ya kan mubtada khobar aja kok. Mubtada khobar. Lil injiliziyata laha ahamiyatun kubro. Mana bacanya jungkir balik melulu. Baca Arab jungkir balik terus, Dirga. Gimana ente? Baca Arab itu harus tahu faktor-faktor. Kalau nggak tahu faktor-faktor, selamanya salah. Ya. Inna lil injiliziyati ahamiyatan. Kalau ada inna. Iya. Pengertian. Kalau nggak ada inna, ahamiyatun. Karena injiliziyatu ahamiyatun. Karena lil injiliziyah dong. Kan memiliki. Karena lil injiliziyah ahamiyatun. Karena Pak Indah. Boleh ya, terserah. Up itu bisa 3. Semuanya betul. Up to you. Jadi dalam struktur Arab boleh mubtada khobar, boleh pakai kana, boleh pakai inna. Yang penting lilnya itu loh. Lil injiliziyahnya atau al injiliyatu laha, boleh juga. Bahasa Arab laha. Al injiliyatu laha, boleh. Kanatil injiliziyatu laha ahamiyatun. Nah, khobarnya itu laha ke sana. Kanatil injiliziyatu laha. Nah, jadi banyak, bisa 6 cara. Semuanya betul. Nah, itulah namanya belajar struktur. Surat Baqarah adalah surat terpanjang dalam Quran, atwal. Suratul Baqarah. Laha ya. Laha atwalu minal Quran. Fil. Dari mana kata lahanya, dari mana itu? Suratul Baqarah atwalu. Iya, Pak. Fil Quran. Atwalus suwari. Surat. Ingat, kalau idofat, asyraful anbiya, mudhof ilaihnya harus jamak. Coba innal baqarata
Innal baqarah. Tanpa surat juga udah betul. Innal baqarata atwalus suwari fil Qur'anil Karim. Al-Qur'ani. Surah. Pakai kanat boleh. Kanatil baqaratu atwala. Kanatil. Boleh pakai mubtada khobar. Al-Baqaratu atau suratul Baqarati atwalu. Atwalus suwaro. Atwalu suari atuh kok suaro kumaha? Suari. Iya, udah ya. Itu. Nah, si Ali anak yang paling pandai bahasa Arabnya di kelas ini pakai tamyiz coba. Tamyiz. Aliyun. Auladun. Waladun. Waladun. Aliyun waladun. Lihat dong strukturnya. Struktur kan struktur superlatif. Paling pandai. Paling pandai apa? Pahami strukturnya. Kalau nggak paham struktur ya salah terus. Coba pakai inna. Pakai inna aliyan. Waladun. Amharul auladi arabiyatan. Amharul auladi. Pahami strukturnya. Inna aliyan waladi Arabiyatan. Amharul aulad anak yang paling pandai. Arabiyahnya bahasa Arabnya gitu loh. Coba baca ya kalau membaca wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu kan susunannya kan begitu. Akmalul mu'minina imanan anfa'uhum. Iya kan? Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Nah, itu kan hadis tuh. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya adalah yang paling itu kan? Orang mukmin yang paling sempurna imannya, imanan anfa'u ahsanuhum khuluqa. Nah, sambil tuh. Hafalin struktur. Begitu terjemah, udah hafal strukturnya. Jangan mikirin lagi. Kalau masih mikir-mikir, nggak ketemu-temu bahasa itu. Hanya hafalkan struktur. Mubtada khobar bisa, isim kana, khobar kana bisa. Ya terserah mau mana. Dua-dua, semuanya betul. Tapi kan nanti dosen akan menguji. Oh, anak ini terlalu dasar ilmunya. Cetek amat mubtada khobar aja dari dulu. Padahal udah semester 8 ya. Begitu Pak, beda. Nanti menilai itu guru akan beda. Biasanya menilai apa namanya? Menilai apa namanya? Siapa tuh? Oh, menilai apa namanya? Kampus, apa kampus itu? Apa namanya? Mengarang. Ya, guru mengarang itu menilai muridnya beda-beda. Judulnya sama, Kampung Kunan Indah. Ya, Kampung Kunan Indah judulnya. Ini karena dia orang Sumatera Barat. Ampuang nan jauh di Mato. Bahasa sastranya bagus. Wah, ini anak baru lulus SD, tapi karangannya bagus sekali ini anak. Saya tanya, nak, dari mana kamu? Oh, saya Sumatera Barat, Pak. Oh, kamu sering baca buku sastra Buya Hamka ya? Oh iya. Saya senang baca bahasa sastra Buya katanya. Wah, nah ini berarti anak itu
Anak itu karena sering baca sehingga terpengaruh oleh bahasa-bahasa yang diungkapkan oleh penulis. Ini penting belajar bahasa. Kalau belajar bahasa nggak banyak struktur, akan gersang terus insanya Dirga. Nah, coba ente masuk sastra Arab dulu, ketemu saya itu. Kalau masuk sastra Arab, waduh, angkat tangan saya. Ya, makanya, ya di tafsir hadis itu pada kursus sama saya. Karena Dr. Bustamin itu bikin makalah itu bahasa Arab. Yo, Pak Bustamin, ya Allah. Iya, Dr. Bustamin. Mahasiswanya itu kursus kayak privat datang ke rumah itu. Ada 3 anak. Si Feroza, anak teman saya itu, anak Dr. Sunadar. Kursus. Kenapa kamu kursus bahasa Arab? Padahal dia dari Darko itu, Darul Kolam. Ustadz bikin makalahnya Ulumul Quran dengan bahasa Arab. Siapa dosennya? Dr. Bustamin Bashir. Saya telepon Dr. Bustaminnya. Pak Bustamin hadis, Pak, beliau, Pak. Ya, ilmu hadis. Ya, makalahnya kan berbahasa Arab. Aduh. Nah, itu artinya apa? Sekali lagi, bahasa itu sangat penting ya untuk kajian ilmu ya. Kita yang banyak berkecimpung dalam dunia keilmuan ya, Ustadz. Jadi membalik supaya ungkapan itu betul Ibu Mutia. Kalau Ibu Mutia jadi protokol atau jadi MC ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Salah betul tuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salah betul Bu Mutia. Betul. Sidik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salah betul. Wa-nya enggak pakai wa. Tidak pakai wau. Gimana aku meminta tolong dan dari mana dannya? Sering dengar enggak? Sering. Iya, sering dengar di kampung-kampung, Pak. Iya. Nasta'inu ala langsung objeknya nasta'inu ala. Kami meminta tolong kepadamu ala umuri dunya waddin. Ustaz, apaan Ustaz? Udah jam 11:30 nih Ustaz lewat nih. Oh ya. Ada lagi tuh, Ustaz. Ustadzuna al-kiram Ikhwan Azizi yang terhormat. Salah betul tuh Dirga. Salah, Ustadzuna Karim. Iya, Ustadzuna al-Karim. Ustadz Solihin. Ustadzuna al-Karim al-Fadil. Ini mah Ustadzuna al-Kiram. Ya salam. Kiram itu jamak. Ustadz itu satu. Ya. Kecuali ayuhal asatid al-kiram. Betul ya. Nah, ini punten aja. Ini banyak juga ustad-ustad yang ngungkap itu. Kalau dikasih tahu, ya ustad udah galib inilah di kampung mah. Nggak ulah diomongkan. Dalil galib. Udah begitu. Loh, ustad itu harus mewariskan yang baik. Yang benar. Bukan yang jelek. Gitu loh. Luruskan. Itu fatwanya Sokrates, Pak. Fatwa Sokrates mengatakan begini fatwanya. Guru itu harus benar. Guru itu bagaikan malaikat. Begitu. Jangan mewariskan kesalahan. Nah, itu doktrin Sokrates. Nah, itu dulu saya belajar filsafat pendidikan begitu, Pak. Makanya ngajar itu harus benar Dirga. Kalau salah dosanya turun-temurun. Itu maksudnya. Tidak boleh. Udah ujiannya siap. Udah siap belum tanggal 14? Belum. Aja. Kalau enggak, saya berikan contoh-contoh soal. Iya. Tapi harus bayar. Apa? Apa ya? Boleh nanti saya mungkin 20 nomor itulah seperti itu jawabannya ya. Nanti saya kirim. Nanti saya kirim. AB ya. ABC, D.
AB aja. Optionnya ada 4. A, B, C, D. Alif, ba, jim, wadal. Nanti saya kirim nih. Nanti kirim Ibu Ani, saya kirim. Nanti Bu Ani baca 10 nomor aja udah tergambar. Oh gampang nih soalnya gitu. Soalnya gampang jawabnya, mikirnya lama. Jawabannya susah. Ya, aspek sorob. Gini, aspek sorob, aspek nahu. Itu dia. Aspek pemahaman, aspek terjemah. Itu yang diuji. Diuji. Ya. Jadi beberapa aspek. Pemahaman juga ada. Ya. Nggak perlu nahu, tapi dengan memahami. Ya. Ada aspek sorob. Paling banyak aspek nahu. Paling banyak itu. Nahunya tuh yang bikin kalau aspek rempong. sorob gampang misalnya. Al-muslimun titik-titik. Sholat al-jum'ah yusalluna apa yusallina apa tusallun gitu misalnya. Ya. Ya. Al-auladu yusallun apa sholatun. Ayo coba. Al-auladu yusalluna. Ya, gitu ya. Nih kalimat salah betul nih, kalimat salah betul lil arabiyati manfaatul kubro. Salah betul. Manfaatul kubro. Lil arab na'am manfaatul kubro. Betul. Ya nanti lihat. Nanti lihat. Ntar siang ya. Ya, Pak. Saya baru datang dari Serang soalnya ini. Oh, subhanallah. Iya, saya tadi jam 6 di tol tuh. Datang ke sini 1 jam. Kata anak saya, kok cepet amat 1 jam. Nggak ada orang di jalan tol. Nggak ada cek. Nggak ada orang. Mobil di jalan tol. Iya, ada mobil doang. Saya ditakut-takutin sama anak. Pak, jangan lewat BSD. Senang lockdown. Bapak disuruh puter ke sana kemari. Saya bilang bismillah, saya lewat jalan tol aja dah ke Pondok Pinang, nggak ada yang jaga polisi. Tol saya nggak dijaga. Iya katanya Tangsel sedang tutup, makanya saya nggak lewat SD, lewat jalan tol aja lah. Ya, keluar di Pedek, keluar di Pondok Pinang. Tok, udah ke kiri, ke kanan udah Ciputat, nyampe ke rumah Bazina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya hilang, Dirga. Suaranya kemut itu, Dirga. Nahnu nahtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya.